Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsal Ansar dengan NIM 21020450114. Di sini saya akan membuat simulasi instruksi mengenai keep, timer, counter, defu, dfd, dan compare menggunakan CX Programmer. Yang pertama itu saya membuat simulasi tentang keep. Yang kita butuhkan kontak NO, kita beri alamat 000, kita kasih nama start, kita buat new instruction, kita tulis keep spasi W000. Selanjutnya kita buat lagi, kita beri alamat 001 dengan nama stop, kita sambungkan. Selanjutnya kita buat NO lagi dengan alamat W000, keep, kita beri nama keep. Selanjutnya kita berikan coil atau output dengan alamat 100.00 dengan nama lampu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instruksi keep yang akan melayani sebuah lampu. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu keep. Keep adalah special instruction yang terdapat di CX Programmer yang berfungsi sebagai pengunci. Keep berfungsi untuk mempertahankan status bit on atau off dengan kondisi latching atau pengunci. Semua itu dikontrol dari fungsi set dan reset dari instruksi ini, atau bisa kita sebut start dan stop. Langsung saja kita simulasikan rangkaian ini dengan cara Ctrl Shift W. Selanjutnya, apabila tombol start ditekan, maka keep dialiri arus listrik dan lampu dialiri arus listrik atau menyala. Apabila kita tekan start lagi atau mengoffkan start dengan cara Ctrl K, maka arus tetap mengalir dikarenakan keep menggunakan sistem latching atau pengunci, di mana kontak bantunya sudah dialiri arus listrik. Dan apabila kita ingin mematikannya atau memutus arus listrik yang terhubung ke lampu, maka kita harus menekan tombol stop cara Ctrl J. Maka arus berhenti mengalir ke output atau ke lampu. Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian mengenai timer. Yang pertama itu kita membutuhkan kontak NO. Kita beri alamat 000 dengan nama start,
Selanjutnya kita butuh kontak NC dengan alamat 001 dengan nama stop. Selanjutnya kita beri output atau coil dengan alamat 10.00 dengan nama output 1. Selanjutnya kita beri pengunci pada start di bawah kita beri pengunci di bawah start dengan nama 10.00 dengan alamat 10.00 atau output 1. Selanjutnya kita beri lagi kontak NO dengan alamat 10.00 atau output 1. Kita ketik I, lalu kita menulis tim 0000 hashtag 30 atau 3 detik sesuai dari kemauan kita mau berapa detik, dengan alamat timer 1 dengan nama timer 1. Selanjutnya di sini kita akan membuat kontak NO lagi dengan nama T0 atau timer 1. Di sini saya akan memberikan output atau lampu sebagai instruksi untuk timer untuk dinyalakan sesuai waktu yang kita tentukan pada timer. Selanjutnya kita beri coil atau output, kita beri alamat 100.00 dengan nama lampu. Sebelum kita memulai simulasikan, kita harus mengetahui timer dulu. Timer pada polisi dipakai untuk menggantikan fungsi timer eksternal. Timer pada Omron bersifat on delay timer. Dapat diartikan timer akan bekerja atau mulai menghitung apabila sinyal yang masuk ke instruksi timer bersifat continue. Selanjutnya kita akan simulasikan dengan cara Ctrl Shift W. Di sini kita mengatur timer sebanyak 3 detik untuk menyalakan sebuah lampu. Pertama kita tekan tombol start dengan cara Ctrl J. Maka lampu akan menyala. Setelah 3 detik kita menekan tombol start. Baik, kita ulang. Bila kita ingin mematikan arus yang mengalir lagi, kita tekan tombol stop, maka arus berhenti mengalir. Kita off-kan dulu stop. Selanjutnya kita ulang lagi. Untuk menyalakan sebuah lampu, kita tekan tombol start lagi. Kita off-kan dulu. Maka lampu akan menyala setelah 3 detik dari kita menekan tombol start. Nah, apabila kita ingin mematikannya lagi, kita menekan tombol stop. Kita ulang sekali lagi.
mengenai prinsip kerja timer, yaitu apabila kita menekan tombol start, maka lampu akan menyala setelah waktu yang telah kita tentukan dari sebuah timer. Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian mengenai CNT atau counter. CNT secara makna berarti penghitung. Pada PLC Omron, fungsi counter adalah untuk menghitung beberapa kali masukan pada suatu sistem yang diinginkan. Pertama-tama kita beri kontak NO, kita beri alamat 000 dengan nama start. Selanjutnya kita buat new instruction dengan nama CNT spasi 0000 spasi pagar 3. Kita bernama counter 3 kali. Selanjutnya kita beri lagi kontak NO dengan alamat 001 dengan nama reset. Kita sambungkan. Selanjutnya kita buat kontak NO, kita beri alamat CNT 00000. Kita buat C0, kita beri alamat C000 counter. Oke. Lalu kita beri coil atau output dengan alamat 100.00. Kita beri nama lampu. Setelah rangkaian seperti ini, kita langsung saja simulasikan dengan cara Ctrl Shift W. Di sini apabila kita ingin menyalakan atau mengalirkan arus ke lampu, kita harus memberi input pada alamat start atau alamat 000, yaitu counter. Karena kita sudah menyeting untuk memberikan 3 kali input pada counter, cara kita beri 1, 2, 3, 3. Maka lampu akan menyala ketika kita sudah memberi 3 kali inputan. Dan apabila tombol start di off-kan, maka lampu akan tetap menyala dikarenakan kontak pada C00 ini atau counter 3 kali mempertahankan
set value. Dan apabila kita ingin mematikan atau memberhentikan arus yang mengalir pada lampu, kita menekan tombol reset dengan cara Ctrl J, maka lampu akan berhenti menyala atau arus tidak akan mengalir lagi ke lampu. Dan apabila kita ingin menyalakan lagi, kita beri input 3 kali lagi pada start. 1, 2, 3, maka lampu akan menyala setelah kita memberinya 3 kali. Dan sebaliknya lagi, apabila kita ingin mematikan atau memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu, kita tinggal tekan tombol reset saja, Ctrl J, maka lampu akan berhenti menyala dan arus lagi tidak mengalir ke lampu. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian diffu atau diferensiasi up dan diff-D atau diferensiasi down. Pertama-tama kita membutuhkan kontak NO. Kita beri alamat 000 dengan nama push button 1, lalu klik I untuk memuat news instruction. Kita tulis diffu 10.00, tulis diffu. Selanjutnya kita buat kontak dari diffu, yaitu kita beri sesuai alamat 10.00 diffu. Kita tambahkan NC sebagai nanti pemutus. Kita beri alamat 002 dengan nama PB3. Lalu kita beri coil atau output, kita beri alamat 100.00 dengan nama lampu hijau. Diffu atau diferensiasi up akan bekerja sekejap, sehingga kita akan memerlukan sebuah pengunci atau kontak OR di bawah diffu. Kita beri sebuah pengunci, kita berikan alamat sesuai alamat output 100.00 atau lampu hijau. Selanjutnya kita buat rangkaian diferensiasi down atau kebalikan dari diferensiasi up. Pertama-tama kita buat NO dulu, kita beri alamat 001, kita beri nama PB2, lalu kita klik I, kita tulis diff-D, kita beri alamat 10.100.01 dengan nama diferensiasi down.
Selanjutnya kita buat coil, kita buat kontak diferensiasi down seperti ini, sama seperti halnya pada kontak diferensiasi up. Kita membutuhkan NO, kita beri alamat sesuai diferensiasi down, yaitu 10.01 div D. Kita buat lagi NC, kita di runway 002 PB3, kita beri output, kita beri alamat 100.01 dengan nama lampu merah. Kita beri pengunci, kita beri sebuah pengunci sama seperti halnya diferensiasi up ya, dengan alamat sesuai output yaitu 100.01. Setelah seperti ini, langsung saja kita simulasikan. Ctrl Shift W. Kontrol dari diferensiasi up berfungsi untuk mengonkan output selama satu scan. Cara kerjanya, apabila input ditekan maka output diffu akan on dan kontak diffu akan hidup hanya sekejap walaupun input ditekan lama. Jadi diffu ini bekerja pada saat transisi naik dari off ke on. Langsung saja kita coba dengan cara mengonkan PB1, tepus button 1, maka lampu hijau akan menyala. Dan apabila kita menekan lagi PB1 atau kita mengoffkan PB1, maka lampu hijau akan tetap menyala dikarenakan kontak dari lampu hijau sudah memiliki arus sendiri. Dan apabila kita ingin mematikan lampu hijau, kita tekan PB3 atau push button 3. Cara kita menonkan, maka arus berhenti mengalir ke lampu hijau. Selanjutnya kita simulasikan diferensiasi down atau kebalikan dari diferensiasi up. Saja kita tekan PB on, PB2, maka lampu merah tidak akan menyala karena diferensi down berfungsi mengonkan output selama satu scan. Bedanya, diferensiasi down ini bekerja pada saat transisi turun, yaitu perubahan kondisi dari on ke off. Maka lampu akan menyala ketika di PB2 di off-kan. Langsung saja kita off-kan PB2-nya, maka lampu merah akan menyala. Ctrl J, Ctrl K, kita matikan, maka lampu merah akan menyala. Ini kebalikan dari diferensiasi up. Apabila kita ingin mematikan lampu merah, kita tinggal meresetnya, yaitu dengan menekan tombol PB3 dengan cara Ctrl J, maka lampu merah berhenti atau memutuskan arus yang mengalir ke lampu merah. Selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian mengenai compare. Sebelum kita merangkai simulasinya, yaitu kita harus mengetahui compare.
Apa itu compare? Compare digunakan untuk membandingkan masukan satu dengan masukan lain atau masukan satu dengan nilai pembanding yang telah ditentukan instruksinya. Selanjutnya, kita membuat rangkaian dari compare. Pertama-tama, kita membutuhkan kontak NO dengan nilai 00 dengan nama start. Selanjutnya kita beri kontak NC. Kita beri alamat 001 dengan nama stop. Lalu kita beri coil dengan nama 100.00. Setelah itu kita beri pengunci atau kontak di bawah input start atau input 00. Dengan alamat seperti coil 100.00. Selanjutnya kita klik I untuk memunculkan new instruction. Lalu kita menulis CMP D1 D2 klik OK. Setelah rangkaian seperti ini, kita buat garis ke bawah. Sekiranya seperti ini. Kita buat kontak NO, lalu kita tulis PLT atau disebut less than. Ketika kita menggunakan PLT atau less than, berarti ketika nilai dari D1 lebih kecil dari D2, maka outputnya akan menyala. Setelah itu kita akan beri output. Kita beri output dengan nilai dengan alamat 100.01. Selanjutnya kita buat kontak NO, lalu kita tulis P garis bawah GT atau greater than, yang artinya jika nilai dari D1 lebih besar dari D2, maka outputnya akan menyala, atau kebalikan dari less than. Selanjutnya kita juga beri output. Kita beri output dengan alamat 100.02. Setelah itu kita buat kontak NO lagi. Kita tulis P garis bawah equi atau equals. Di sini equals, jika nilai D1 dan D2 sama, maka outputnya akan menyala. Jadi pada PLT, apabila nilai dari D1 lebih kecil dari D2, maka outputnya akan menyala. Berbanding terbalik dengan PGT atau grid 10, yaitu jika nilai dari D1 lebih besar dari D2, maka outputnya akan menyala.
dan yang equals. Jika nilai D1 dan D2 sama, maka outputnya akan menyala. Selanjutnya kita beri output pada PEQ atau equals. Kita beri alamat 100.03. Setelah rangkaian seperti ini, langsung saja kita simulasikan dengan cara Ctrl Shift V. Dan apabila tombol start kita on-kan atau kita tekan, maka equals akan menyala atau output 100.03 akan menyala, dikarenakan yang sudah saya jelaskan tadi, jika nilai D1 dan D2 sama, maka output dari equals akan menyala. Dan apabila kita merubah angka dari D1, kita masukkan, misalnya kita ubah 2, maka output dari 100.02 akan menyala, dikarenakan nilai dari D1 lebih besar dari D2. Dan selanjutnya apabila kita ingin menyalakan output dari P-less-than, kita buat banding sebab kita bikin D2 lebih besar dari D1. Yang cara kita tulis 3, maka output dari less than akan menyala, yaitu 100.01. Dan apabila kita samakan lagi angkanya, maka output equals akan menyala. Muncul pertanyaan, bagaimana kita mereset atau mematikan arus yang mengalir pada output? Kita lakukan dengan cara menekan tombol start dulu atau mematikan tombol start dengan cara Ctrl K, dan mengonkan tombol stop dengan Ctrl J, maka arus berhenti mengalir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai simulasi tentang keep, timer, counter, diffu atau diffu, diffd, dan compare. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.